Aku belum dapat kabar rinci, jadi aku nggak bisa ngomong dengan kalian. Kita doakan saja, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Yang terbaik untuk Lady. Nggak tahu, aku juga barengan kecelakaan. Oh gitu, lagi bareng-bareng atau Nggak janjian kok, sumpah. tapi satu kejadian atau gimana kak? Bisa barengan. Semuanya tetap bulat perceraian. Kejadian nahas menimpa pasangan suami istri Randy dan Lady yang mengalami kecelakaan tunggal di Tol Jatibening dini hari kemarin. Akibat kecelakaan mengerikan itu, mobil yang dikendarai keduanya terbalik di tengah tol. Santer dikabarkan Lady mengalami sejumlah luka berat di sekujur tubuhnya, mulai dari memar hingga tulang rusuknya retak. Hal serupa juga menimpa Randy yang dikabarkan tubuhnya berlumur darah. Ironisnya, kecelakaan yang dialami Randy dan Lady terjadi jelang sidang mediasi yang akan digelar di Pengadilan Negeri Bekasi besok, Kamis 3 Agustus 2023. Lantas, benarkah kecelakaan tunggal yang menimpa pasangan suami istri yang tengah berkonflik itu dipicu oleh keributan di antara keduanya? Mungkinkah peristiwa mengerikan itu akan mengubah segalanya, mengingat rumah tangga Randy dan Lady diambang perceraian? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth, digital infotainment yang menyajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar mengejutkan datang dari pasangan suami istri Randy Kiernet dan Lady Nayawan. Keduanya dikabarkan mengalami kecelakaan tunggal di Tol Jatibening, Bekasi pada Senin dini hari 31 Juli lalu. Beredar kabar jika mobil yang dikendarai Randy jatuh terbalik, yang menandakan kecelakaan yang dialami keduanya cukup mengerikan. Dan akibat kecelakaan tersebut, santer diberitakan jika Lady mengalami retak tulang rusuk dan memar di sekujur tubuhnya. Hal serupa juga dialami Randy yang tubuhnya berlumuran darah akibat luka yang dideritanya. Meski kabar kecelakaan yang menimpa Randy dan Lady tersiar luas, sampai kini baik pihak Randy maupun Lady masih bungkam. Dr. Richard Lee yang selama ini merupakan sahabat Lady Nayawan pun tak bisa memberikan informasi yang gamblang seputar insiden ini. Aku dapat kabar yang kurang enak, tapi mungkin menurutku bukan aku kali yang harus kasih tahu ya. Apa tuh? Aku juga lagi nunggu kabar juga tentang Lady. Handphonenya nggak di dia, di manajernya. Tapi aku sudah tanya sih. Tapi aku nggak tahu sekarang kondisinya bagaimana juga. Belum dapat kabar. Mungkin dokter dapat kabarnya seperti apa awal-awal? Ya, awalnya dari jam berapa? Dari manajernya kan? Aku belum dapat kabar rinci, jadi aku nggak bisa ngomong dengan kalian. Kita doakan saja, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Yang terbaik untuk Lady. Nggak tahu, aku juga barengan kecelakaan. Oh gitu, lagi bareng-bareng atau Nggak janjian kok, sumpah. tapi satu kejadian atau gimana kak? Bisa barengan. Anehnya, insiden yang digambarkan begitu mengerikan itu terkesan begitu dirahasiakan oleh orang-orang di sekitar Randy dan Lady. Kuasa hukum Lady, Ezra Timothy, mendadak bungkam dan tidak mudah dihubungi. Cerita dramatis itu pun semakin membingungkan ketika Dr. Richard Lee yang selama ini menjadi orang dekat Lady tidak bisa memberikan informasi gamblang. Ditemui Selasa kemarin, Dr. Richard bahkan mengaku tidak mengetahui kabar tersebut. Waduh, jangan spekulasi ya, aku nggak tahu. Beneran aku nggak tahu. I don't know, aku nggak komunikasi juga dengan. Kalau dibilang masih bingung, ya saya masih, kalau tanya perasaan saya masih bingung. Hanya fantasi atau apa ya, saya juga kurang paham. Sebenarnya saya dari awal ya tujuannya itu gitu, ngasih jalan, tapi kan ternyata berbeda gitu yang terjadi. Gitu loh Mbak, jadi kalau dibilang bingung saya masih bingung. Hal ini tentu saja menimbulkan banyak spekulasi. Ada yang menduga kecelakaan yang menimpa Randy dan Lady terjadi karena keduanya terlibat keributan besar di dalam mobil dalam perjalanan pulang dari gereja. Keributan itu dipicu oleh sikap Lady yang sama sekali tidak berubah dan menginginkan bercerai.
Sementara Randy sangat ingin rujuk setelah perselingkuhannya dengan Shahnaz terbongkar. Kemarin dan aku langsung telepon juga, tapi aku belum dapat kabar detailnya. Aku juga nunggu kabar detailnya. Aku juga khawatir dan nunggu kabar detailnya. Kalau dibilang permintaan maaf sejak dari awal sudah ada ya, tapi kan maaf aja kan gak cukup ya. Orang minta maaf sama kita itu urusannya dia sama Tuhan ya. Terlepas dari berbagai spekulasi yang beredar, kuasa hukum Lady Ezra Timothy sejatinya merupakan salah satu tokoh kunci di balik informasi seputar insiden yang kabarnya dialami Randy dan Lady. Namun sayang, Ezra Timothy selaku kuasa hukum Lady juga tidak memberikan informasi yang gamblang atas kejadian ini. Kepada media yang menemuinya, Ezra mengatakan hal sebagai berikut. Lagi bareng karena posisinya lagi tahapan untuk mediasi berdua. Kemarin-kemarin kan mediasinya sendiri-sendiri dengan pendeta, sedangkan kali ini mediasi berdua. Posisinya sama-sama di rumah sakit. Cuma rumah sakitnya di mana? Ya itu tadi, kan masih butuh waktu. Anak-anaknya pada datang, keluarga pada datang, takut nanti heboh dan repot, jadi dirahasiain aja rumah sakitnya. Lebih tragisnya lagi, kecelakaan yang menimpa pasangan yang sedang berkonflik itu terjadi setelah keduanya baru saja menemui pendeta di gereja untuk melakukan mediasi atas permasalahan rumah tangga yang sedang dihadapi oleh keduanya. Upaya mediasi yang dilakukan Randy dan Lady melalui gereja bukanlah kali pertama. Sebelumnya, pasangan yang menikah pada tahun 2014 lalu itu sudah beberapa kali melakukan konseling dengan pendeta untuk mencari jalan keluar terbaik atas konflik yang sedang terjadi. Lantas, benarkah setelah melakukan konseling dengan pihak gereja, sikap Lady yang sebelumnya bersikeras untuk bercerai berubah lembut menyetujui permintaan rujuk dari Randy? Dengan orang rajin beribadah, nggak menjamin dia bertobat, gitu. Karena kita lihat sekarang justru pelaku-pelaku kejahatan juga orang-orang yang punya jabatan dan bahkan pimpinan-pimpinan di gereja gitu. Jadi gereja jangan dijadikan sebagai satu tempat untuk menjustifikasi bahwa ketika seseorang datang ke sana dia udah benar-benar baik, dia sudah benar-benar bertobat. Enggak, karena pertobatan itu sebenarnya nggak bisa kita lihat kasat mata, itu hanya urusan dia dengan di atas sih. Kalau dibilang permintaan maaf sejak dari awal sudah ada ya, tapi kan maaf aja kan gak cukup ya. Ini perjuangan saya aja Mbak buat dapetin istri saya lagi. Mungkin ini cara saya untuk nunjukin tanggung jawab saya udah buat salah besar. Saya nyakitin hati dia berkali-kali. Ini mungkin juga sebagai permohonan maaf saya sama Lady. Tapi apapun yang dilakukan Randy saat ini, menurutku adalah satu langkah yang baik. Untuk membuktikan bahwa dia menyesali perbuatannya, gitu. Hanya saja niat baik yang sudah dilakukan saat ini jangan sampai dirusak lagi dengan keinginan-keinginan yang buruk nanti di kemudian hari. Harusnya niat baik ini terus dijalankan karena kita tahu ya, menyakiti seseorang itu sangat gampang daripada kita mengobati luka itu. Kalau dilihat dari yang pernyataan saya sebelumnya, ini sudah Bu Lady pengennya deadlock, Pak Randy maunya rujuk, jadi hakim memutuskan untuk dikasih perpanjangan waktu. Pasti pernah. Setiap kali kita ngelakuin sesuatu pasti mikirin resiko. Ya intinya saya disadarin aja. Aku mendoakan yang terbaik saja. Aku sudah sampaikan dengan Lady, aku mendoakan yang terbaik apapun itu. Kalau misalnya memang jalan yang terbaiknya adalah berpisah, ya silakan, dengan semua keputusan ada di tangannya Lady. Kalau memang keputusan adalah rujuk, ya silakan. Keputusan juga ada di Lady dan tidak akan mengurangi supportku sedikit pun. Jadi ya mau dia rujuk, mau dia berpisah, supportku tetap akan sama. Buat saya pribadi saat ini, saya lebih memilih Lady untuk punya space dulu. Space. Ya, karena kita selalu melihat dari sisi hukum, sisi hukum sosial lah seperti itu. Sementara kita tidak pernah benar-benar berdiri dari sisi korban, gitu. Kita nggak pernah tahu apa yang dirasakan oleh Lady sampai sejauh ini.
dengan membongkar dan kemudian menggugat cerai saja, menurutku itu adalah satu keberanian yang tidak dimiliki oleh semua perempuan untuk memperjuangkan haknya. Jika menengok ke belakang, pada saat sidang mediasi pertama digelar, Lady Nayawan yang menjadi korban perselingkuhan yang dilakukan suaminya, kekeh memilih bercerai dari Randy. Bagi Lady, perselingkuhan yang dilakukan Randy dengan Shahnaz tidak mudah untuk dimaafkan dengan lapang dada. Luka di batinnya terlalu dalam untuk disembuhkan dalam sekejap. Keinginan Lady jelas berbanding terbalik dengan kemauan Randy yang ngotot tidak ingin bercerai. Berbagai usaha pun dilakukan ayah 3 anak itu untuk mendapatkan kembali sepotong hati Lady yang telah remuk redam akibat perselingkuhan yang dilakukannya. Misalnya saja menghapus tato wajah Shahnaz yang memenuhi punggungnya. Meski begitu, sepertinya hal itu belum sepenuhnya cukup bagi Lady yang harus menanggung perihnya dikhianati oleh suami, orang yang sebenarnya sangat ia cintai. Lantas, akan seperti apa kelanjutan cerita rumah tangga Randy dan Lady yang kini di ujung tanduk? Dan akankah peristiwa kecelakaan yang menimpa keduanya akan mengubah segalanya? Iya, deadlock. Maunya tetap bulat bercerai. Iya. Ya, dikasih kesempatan sama Lady. Ya karena kan, ini kan kalau teman-teman media tahu kan udah kayaknya mustahil ya untuk rujuk dengan kesalahannya kayak gini. Tapi intinya yang pengen saya sampaikan sih ke Lady cuma saya pengen bertanggung jawab, pengen mau membayar semua kesalahan saya ke Lady. Saya tahu dia kecewa banget, hancur banget, dan saya juga nggak mau anak-anak saya juga jadi hancur karena keluarganya kepecah. Yang saya lagi perjuangin itu, jadi mohon banget, minta banget doanya supaya kita percaya ya, yang punya kuasa buat ngebuka hati orang kan cuma yang di atas. Ya saya cuma bisa berusaha aja, saya cuma pengen tunjukin kalau saya mau berubah, saya mau bertanggung jawab, saya paham kesalahan saya, nggak akan saya ulangin. Kita melihat sih dari 2 sisi ya. Pertama dari sisi perempuannya yang adalah korban gitu kan. Nah, posisi Lady sebenarnya di sini adalah korban. Dan kalau kita lihat dari cerita-cerita sebelumnya, bukti-bukti yang ditampilkan, kemungkinan ini bukan terjadi baru sekali ya. Ini udah lebih dari sekali. Nah, perempuan mana yang bisa bertahan dengan kejadian seperti itu? Dan tidak ada jaminan juga bahwa Randy di kemudian hari nanti akan benar-benar istilahnya insyaf ya, dan tidak melakukan lagi. Apalagi ini udah terjadi lebih dari sekali. Dan sebagai perempuan kita memahami betul kenapa kemudian Lady mengambil langkah untuk bercerai, dan kita memaklumi itu. Dan kalau sebagai perempuan ditanya, saya mendukung gitu, karena daripada dia hidup terus di dalam rumah tangga tetapi dia tidak bahagia dan hidup dalam situasi tertekan misalnya, apalagi ada tato sebesar itu ya di badannya Randy, walaupun sudah dihapus bekasnya itu masih ada, dan itu akan selalu mengingatkan kembali akan peristiwa-peristiwa itu. Nah, luka yang begitu dalam itu nggak mungkin bisa sembuh dalam sekali waktu, sekejap permintaan maaf gitu. Permintaan maaf aja nggak akan bisa menyelesaikan masalah gitu kan. Nah, mungkin dari situ kita lihat Pak Randy gimana nanti ngasih resumenya, masuk akal atau enggak. Di dalam resume itu nanti dibikin, kan kita lihat. Nah, sampai detik ini belum dikirim sih. Kalau sebagai perempuan saya mendukung itu. Tapi kalau kita lihat lagi dari sisi agama, ya, kekristenan tentunya, kita tahu bahwa perceraian itu nggak dikehendaki gitu. Karena menurut Alkitab sendiri, kehendak Allah terhadap pernikahan itu adalah sebuah komitmen seumur hidup gitu kan. Jadi kalau kita bicara tentang kekristenan, berarti kita bicara dasarnya adalah Alkitab, nggak bisa lari dari situ. Nah jadi komitmen untuk hidup, komitmen pernikahan itu adalah seumur hidup gitu. Jadi kalau kita lihat, biasanya kalau di pernikahan itu ternyata selalu ada satu ayat yang dibacakan, itu demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang sudah dipersatukan Allah
tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu kalau saya tetap mendukung untuk rujuk kembali. Tetapi memang kalau kita lihat dari situasi saat ini, luka yang dialami oleh Lady itu kalau menurutku ya sangat dalam ya. Menurutku ya, saya nggak tahu seberapa dalam itu. Jadi ada space dulu untuk masing-masing menyadari gitu kan. Si Randy juga dikasih space untuk bisa menyadari bahwa apa yang dia lakukan saat ini salah dan dia bisa kehilangan banyak hal dari apa yang dia lakukan, sehingga dia juga bisa benar-benar berpikir apa sih yang harus saya lakukan ke depan gitu. Lady juga dikasih space untuk bisa menyembuhkan lukanya, sehingga ketika dia bertemu dengan Randy dia bisa menerima Randy sebagaimana adanya Randy gitu, bukan ketika melihat Randy terus langsung membayangkan perselingkuhan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Cap In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.